Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Hari ini kita pelajaran pertama di Kemuhamadiyahan, di mana tahun ini Ustadz mengajar Kemuhamadiyahan yang dulunya dipegang oleh Ustadz Amin, sekarang dengan Ustadz Maki. Adapun kegiatan kita pada hari ini, materi yang saya jelaskan kepada anak-anak sekalian. Jadi di sini Ustadz ingin menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, sebelum itu kita lebih mengetahui lebih jauh lagi. Alangkah bagusnya kita akan mengetahui sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, siapakah, kapan, dan siapa yang mendirikan? Kita simak. Nah, ini ada perguruan bela diri Tapak Suci Muhammadiyah atau yang dikenal dengan Tapak Suci yang berasaskan Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan. Jadi perguruan Tapak Suci ini berasaskan Islam, tidak memiliki yang namanya kebal dan lain-lain. Apalagi seni bela diri yang lain bisa jadi ada memiliki ilmu dalamnya, tapi Muhammadiyah itu tanpa ilmu dalamnya. Sekarang kita lanjut. Jadi Tapak Suci didirikan di Yogyakarta, anak-anak, pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 Masehi. Jadi lumayan lama. Untuk perguruan Tapak Suci ini sudah berumur 27 tahun. Nah, bayangkan. Sampai sekarang ini bertumbuh kembang sampai ke mancanegara. Ini Tapak Suci memiliki moto. Kalau yang mengikuti Tapak Suci pasti tidak asing dengan moto Tapak Suci. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, jadi itu moto Tapak Suci. Yang bagi anak-anak yang tidak mengikuti Tapak Suci, mungkin ini kalian mengetahui organisasi Tapak Suci berkiprah sebagai organisasi Pencaksilat. Jadi Tapak Suci ini mengindukkan kepada Ikatan Pencaksilat Indonesia, yaitu disingkat IPSI. Jadi Pencaksilat Tapak Suci diakui oleh Indonesia, artinya memiliki induk, artinya perlindungan atau mempunyai ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia. Nah, lanjut lagi. Pada tahun 1921, dua kakak beradik asal Kauman, Yogyakarta, Ahmad Dimyati itu sebagai kakak dan Muhammad Wahid adalah adiknya, belajar Pencaksilat kepada Kiai Haji Busro Syuhada di Banjarnegara. Jadi kakak beradik ini anak-anak mereka belajar Pencaksilat sama Kiai Haji Busro Syuhada di daerah Banjarnegara. Pada saat berguru, jadi kakak beradik ini ditunjuk oleh Kiai Haji Busro untuk berkelana, artinya mengembara, dalam artian mengembaranya ke arah barat, itu si Dimyati, sedangkan Wahid itu berkelananya ke arah timur. Ngapain mereka berkelana? Yaitu memperdalam ilmu bela diri. Bukan hanya di suatu tempat dia mereka belajar, paling tidak mereka harus belajar ke daerah
mereka jumpai. Mereka kan sudah ditugaskan oleh Kiai Haji Bushro, sedangkan Dimyati dari kemana? Nah, ke arah barat. Sedangkan Wahid kemana? Ke arah timur. Bukan hanya ilmu bela diri saja yang mereka cari, tapi ilmu agama juga penting untuk menguatkan iman. Dalam artian bela diri ini kita tidak boleh sombong karena kita merasa kuat. Nah, tanpa iman akan merasa sombong. Kalau ada insya Allah dia akan tawad, rendah hati. Sekaligus mereka juga berdakwah membawa ajaran yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun mereka berkelana, kemudian keduanya kembali ke Kauman Yogyakarta. Pada tahun 1925, atas restu Kiai Haji Bushro Syuhada, Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahid mendirikan perguruan Kauman dan disebut juga dengan perguruan Kauman. Pada waktu itu yang namanya Tapak Suci, hanya perguruan Kauman, berhubung mereka ini berada di daerah Kauman Yogyakarta. Setelah itu banyak murid perguruan mengangkat senjata. Nah, pada zaman Belanda, jadi perguruan si Kauman mengangkat senjata juga untuk mengusir aja dan mempertahankan kemerdekaan. Bukan hanya mereka, masih banyak perjuangannya. Ini calon-calon kader Tapak Suci Muhammadiyah, yaitu di Alam Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan yang akhirnya corona kita bisa berlatih Tapak Suci lagi untuk mempertahankan diri atau membela orang yang lemah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi muridnya itu terdapat 20 murid. Nah, pada waktu itu di perguruan kaum yang gugur sebagai syuhada melawan penjajah Belanda. Yang namanya mereka menggunakan senjata. Nah, otomatis kita dengan bambu runcing dulunya dengan seni bela diri untuk membela negara kita. Lanjut. Nah, ini gambar kita saat kita sedang latihan suci. Nah, Pendekar besar Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahid merestui bahwa perguruan Tapak Suci adalah sebagai kelangsungan dari perguruan Kauman yang didirikan pada tahun 1925 dan berada di Kauman Yogyakarta. Sampai sekarang ini tempatnya tidak berubah untuk di pusatnya. Jadi pusatnya itu di Yogyakarta, wilayahnya itu di provinsi, kabupaten itu cabangnya, daerahnya, ranting itu di desa-desa. Jadi murid-muridnya pada waktu itu bahu-membahu melahirkan kader Tapak Suci Muhammadiyah. Nah, bersambung. Mungkin itu materi tentang kemuhammadiyaan masih panjang, masih banyak yang ingin saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa diamalkan agar mengetahui sebagian kita di sekolah Muhammadiyah Banjarbaru. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah menyaksikan video Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.